Khawatir berlebihan tiap hari. Kamu mungkin punya gangguan kecemasan umum ya atau GAD. Kenali tandanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Hadap Ismail. Nah, pernahkah kamu merasa cemas berlebihan, ya khawatir terus-menerus tentang banyak hal kecil? Ya padahal rasanya itu sulit sekali dihentikan. Nah, atau mungkin jantungmu sering berdebar ya, napas jadi pendek, sulit tidur ya, untuk tidur itu sulit ya karena pikiran yang tidak karuan. Nah, hati-hati ya. Bisa jadi itu bukan cemas biasa tapi tanda gangguan kecemasan umum ataupun GAD. Memang wajar kalau kita cemas sesekali ya, misalkan saat ada masalah besar ya, misalkan kalau anak sekolah lagi mau ujian ini cemas ya, itu wajar. Tapi GAD atau Generalized Anxiety Disorder ya itu berbeda. Nah, ini adalah kondisi di mana kecemasan dan kekhawatiran itu terjadinya berlebihan ya, jadi berlebihan ya, datang setiap hari dan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dalam ya apa itu GAD, gejala-gejalanya yang khas apa saja, penyebabnya apa, dan bagaimana kita bisa mengelolanya. Ini penting banget agar kamu itu bisa mengenali dirimu sendiri atau orang di sekitarmu dan tahu langkah apa yang harus diambil. Jadi tonton sampai habis. Nah, jadi kita kenalan dulu ya dengan GAD ini. Nah, teman sehat ya, gangguan kecemasan umum atau GAD adalah kondisi kesehatan mental di mana seorang mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak realistis terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pekerjaan misalkan ya, kesehatan, keuangan, ya hubungan, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Nah, poin pentingnya adalah yang pertama itu terjadinya hampir setiap hari, bukan cuma sesekali. Yang kedua, sulit dikendalikan. Jadi rasanya seperti kekhawatiran itu terus berputar di kepala gitu ya, dan sulit dihentikan. Nah, yang ketiga, tidak proporsional dengan situasi. Jadi kekhawatiran itu bisa jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya. Nah, yang keempat itu berlangsungnya lama. Ya, biasanya itu setidaknya 6 bulan ya ataupun lebih. Nah, yang kelima, mengganggu kehidupan. Nah, sampai bikin susah fokus ya, bikin susah tidur, jadi gangguan tidur. Nah, atau gangguan ya ketika berinteraksi sosial. Nah, bayangkan ya seperti kamu punya tombol khawatir yang selalu on ya. Harusnya kan ya kalau saat memang khawatir on, saat enggak ya off. Nah, ini selalu on ya dan sulit sekali untuk mematikannya. Nah, itulah GAD. Banyak orang yang mengira mereka overthinking atau terlalu sensitif. Nah, padahal ya GAD itu lebih dari itu. Nah, teman sehat ya, ini perlu diketahui. Nah, ini ada beberapa ciri khas yang membedakan dari kecemasan biasa. Yang pertama itu what if. Nah, yang tiada henti. Nah, jadi pikiran penderita GAD itu sering dipenuhi pertanyaan. Nah, bagaimana jika bla 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 gitu ya. Nah, untuk skenario terburuknya gimana gitu. Jadi misalkan bagaimana jika seorang itu terlambat kerja. Nah, bagaimana jika anak sakit. Nah, bagaimana jika lupa mematikan kompor ya. Nah, jadi kekhawatiran itu bisa lompat dari satu topik ke topik lain ya tanpa henti. Jadi dia nyambung-nyambung ya. Jadi memang otaknya muter terus. Nah, yang kedua kecemasan berlebih. Nah, ini untuk hal kecil. Nah, bahkan hal-hal sepele seperti memilih baju, ya macet di jalan, atau janji dengan teman, itu bisa memicu tingkat kecemasan yang tinggi. Yang ketiga, sulit bersantai. Nah, mereka merasa tegang, ya, gelisah, dan sulit untuk rileks, bahkan saat sedang istirahat. Nah, seolah ada energi cemas yang terus mengalir di dalam tubuh. Yang keempat, menghindari situasi tertentu. Ya, kadang penderita GAD ini mulai menghindari situasi yang mereka khawatirkan. Ya, padahal sebenarnya itu tidak ada bahaya nyata ya. Nah, ini tentu bisa membatasi aktivitas penderitanya. Nah, gejala GAD itu tidak hanya dirasakan di kepala, ya, tapi juga di tubuh. Nah, ada gejala-gejala yang sering muncul pada penderita GAD. Misalkan gejala mental ataupun emosional ya. Jadi khawatir berlebihan tentang banyak hal ya hampir setiap hari. Nah, kemudian sulit mengendalikan kekhawatiran ya, terasa seperti tidak bisa berhenti, merasa gelisah ya, tegang atau tidak tenang ya. Nah, jadi teman-teman ya, itu gejalanya. Nah, kemudian sulit berkonsentrasi juga atau pikiran terasa kosong. Mudah tersinggung, ya merasa terbebani atau kewalahan. Nah, merasa ada bahaya yang datang, ya padahal tidak ada pemicu yang jelas.
Nah, kemudian kalau untuk gejala fisiknya, nah itu pertama itu kelelahan atau cepat lelah. Nah, jadi sulit tidur ya, susah memulai tidur, sering terbangun, atau tidur tidak nyenyak, atau tegang atau kaku, terutama di bagian leher dan bahu. Yang kedua, jantung berdebar-debar, sesak napas ya, atau jadi pendek napasnya, berkeringat dingin, sakit kepala, masalah pencernaan, bisa ya sampai ke pencernaan, misalkan diare, sakit perut, mual, mules perutnya ya, gemetar tangannya atau gemetar ototnya. Jadi teman-teman ya, gejalanya itu ada banyak. Nah, sama seperti gangguan kecemasan lainnya, ini GAD ini juga bisa disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Ya, misalkan faktor genetik ya, ada riwayat GAD atau gangguan kecemasan lain di keluarga. Kemudian kimia otak, adanya ketidakseimbangan neurotransmitter ya, ataupun zat kimia di otak seperti serotonin dan noradrenalin. Nah, kemudian teman-teman ada juga faktor pengalaman hidup ya, trauma masa lalu, pengalaman negatif di masa lalu ya, atau stres kronis yang berkepanjangan. Nah, kemudian ada faktor kepribadian. Nah, orang yang cenderung perfeksionis atau pesimis itu lebih beresiko mengalami GAD ini. Nah, gimana GAD diagnosis ya teman-teman, ataupun ditegakkan? Nah, jadi ini berdasarkan wawancara mendalam ya tentang gejala yang dialami, seberapa sering, kemudian seberapa parah, dan sudah berapa lama berlangsung ya. Biasanya itu minimal 6 bulan. Nah, GAD ini bisa diobati dan gejalanya bisa dikelola dengan baik ya. Nah, jadi memang perlu berkonsultasi ke ahlinya ya, ke dokter. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, jika kamu merasa terus-menerus diselimuti kekhawatiran yang sulit dikendalikan, dan itu sampai mengganggu hidupmu ya, ataupun mengganggu aktivitasmu, jangan anggap remeh, bisa jadi itu adalah gangguan kecemasan umum. Yang penting diingat adalah GAD ini bukan tanda kelemahan, dan ini adalah bisa diobati ya. Jangan ragu atau malu ya untuk mencari bantuan profesional. Nah, semakin cepat ditangani, semakin cepat kamu bisa kembali merasa hidup dengan lebih tenang ya, lebih baik, lebih bebas dari belenggu kekhawatiran. Nah, pernahkah kamu merasakan gejala GAD ini? Nah, coba dicek ya, tadi gejala-gejala tadi kira-kira ada nggak nih yang nyantol? Atau ada tips lain nih untuk mengelola kekhawatiran berlebihan? Ya, coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.